Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, Ia mengatakan Ia adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan panjang sabar. Kalau kita mengambil patokan ini, maka kita tahu bahwa segala macam kekerasan yang ada dalam Perjanjian Lama itu sebenarnya adalah bumbu-bumbu yang ditambahkan oleh para penulis. Sifat manusiawinya terlalu keras ada di situ. Karena mereka percaya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Siapa yang berbuat jahat pada saya berhak membalasnya. Bahkan dengan lebih kejam juga tidak apa-apa. Bahkan sampai membunuh juga tidak apa-apa. Itulah pikiran manusiawi. Jadi dalam Perjanjian Lama kita melihat betapa hebatnya hukuman-hukuman yang dialami oleh orang Israel atau oleh musuh-musuhnya. Saya pikir itu adalah tambahan bumbu-bumbu yang dibuat oleh para penulis. Sebab Tuhan adalah panjang sabar. Dan Yesus ketika Ia datang, Ia menegaskan kepada kita, ada penghakiman terakhir, ada hukuman. Tapi hukumannya ketika kita hidup belum tiba kepada kita. Nanti ada penghakiman terakhir. Pada saat itulah yang jahat dan yang baik dipisahkan. Bahkan dalam satu perumpamaan Yesus mengingatkan pada kita bahwa pemilik tanaman tidak mencabuti lalang-lalang yang berada di tengah-tengah gandum. Sebab jika dicabuti, maka gandum yang baik pun akan tercabut. Tunggu waktunya panen, maka akan dipisahkan. Lalang-lalang akan dibakar. Jadi memang ada banyak kebenaran yang diajarkan dalam Perjanjian Lama. Tapi tidak semua bisa kita percaya mentah-mentah seperti itu. Kita terapkan mentah-mentah. Kalau demikian tidak ada gunanya Yesus mengajar pada kita. Mengajar bagaimana kita harus mengasihi musuh kita, berdoa bagi musuh kita. Mengajar bagaimana kita harus berkorban bagi orang yang mungkin tidak bisa membalas kebaikan kita. Tapi kita perlu melakukannya. Nah, hari ini kita merayakan Tritunggal Maha Kudus. Satu Allah. Kita fokus pada angka 1 ini. Satu Allah saja. Tetapi ada 3 peranan. Ada 3 sifat yang berbeda. Tapi Allah yang sama. Seperti kita manusia, kita juga bisa mempunyai sifat yang berbeda-beda. Kita mempunyai peranan yang berbeda-beda dalam masyarakat. Seorang ayah, peranannya sebagai ayah. Jangan seperti ibu. Kecuali ibunya tidak ada lagi. Dia boleh jadi seperti ibu. Tapi bagaimanapun juga seorang ayah tidak mungkin menjadi ibu yang asli. Karena tidak bisa melahirkan. Seorang ibu, jangan juga menjadi seperti ayah. Kecuali ayah yang tidak ada. Tiap orang ada peranannya masing-masing. Nah, Allah Bapa peranannya adalah menciptakan. Menciptakan semesta alam ini. Dan yang paling mulia yang dia ciptakan bukan malaikat, tetapi manusia. Malaikat sekali bersalah, tetap bersalah. Tapi manusia, Allah memberikan bahkan putranya untuk menebus dosa manusia. Jadi manusia yang paling mulia. Kemudian ketika alam semesta ini rusak oleh dosa manusia, Allah mengirim putranya. Bukan orang lain, ya dia sendiri. Tapi sekarang peranannya berbeda sebagai putra. Sebagai pelaksana suatu perintah. Dan apa yang dilakukan putranya? Menyerahkan dirinya, menebus dosa manusia. Karena kita tidak mampu menebus dosa kita sendiri. Karena kita tidak mampu menanggung hukuman yang harus kita tanggung. Maka putra merelakan nyawanya untuk menebus kita. Kemudian kita tidak dibiarkan sebagai orang yang tidak pernah dewasa. Tuhan mendewasakan kita lewat berbagai macam ujian-ujian hidup. Kita harus berjuang. Karena itulah Yesus katakan, barang siapa mau menjadi muridku, hendaklah ia menyangkal diri. Menyangkal diri adalah suatu perbuatan. Jadi kita harus berjuang. Menyangkal diri ini perlu perjuangan. Terutama sekarang ini. Semua orang harus menyangkal diri.
Maunya kita kumpul-kumpul di warung kopi, di restoran, kumpul-kumpul di gereja. Tetapi demi kebaikan bersama, kita harus menyangkal diri, harus mengurung diri di rumah. Barang siapa mau menjadi muridku, dia juga harus memikul salibnya sendiri. Ini lebih jelas lagi suatu perbuatan. Keselamatan kita ini bukan hanya karena Tuhan bermurah hati pada kita. Memang yang utama adalah Dia murah hati kepada kita. Tetapi Ia juga meminta kita melakukan perbuatan. Perbuatan yang menunjukkan bahwa kita mau diselamatkan. Bahwa kita mau berjasa di hadapan Tuhan. Yaitu memikul salib kita, menyangkal diri tadi. Karena itulah Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk berbuat, untuk berjuang. Bagaimana caranya? Ia memberikan Roh Kudus untuk membantu kita, untuk menguatkan kita. Roh dalam bahasa Latin adalah spiritus. Spiritus ini adalah semangat. Kita lihat orang-orang yang hadir di dalam pertandingan bola atau pertandingan apa saja, para supporter. Apakah mereka ikut bermain? Tidak bermain. Tapi dengan teriakan mereka, dengan dukungan mereka, timnya akan menjadi lebih kuat, lebih bersemangat. Itulah semangat. Artinya ketika Roh Tuhan menyemangati kita, Ia tidak mengambil porsi pekerjaan kita. Ia memberikan semangat pada kita. Ia memberikan harapan dan kekuatan pada kita. Bahwa apa yang kita perjuangkan tidak akan sia-sia, akan membuahkan hasil. Entah hasilnya memuaskan diri kita sendiri atau tidak. Masalahnya adalah kita sering berpikir, segala usaha saya harus memuaskan diri saya. Ada usaha kita yang mungkin belum berhasil, tidak memuaskan kita, tapi sudah memuaskan Tuhan. Ada orang menanam pohon buah-buahan. Tetangganya tertawa, umurmu sudah sekian, kapan kau mau makan buahnya? Mereka tertawa. Tapi orang ini dengan tekun dia menanam. Akhirnya berbuah banyak, dia panen. Dia jualan, menghasilkan. Tetangganya berpikir, waduh dia menghasilkan. Kalau gitu saya tanam juga. Telat. Tapi ya tidak telat juga sih. Dia sendiri tidak bisa panen. Karena usia juga bertambah kan. Tapi kelak orang lain bisa panen. Nah orang lain panen bukan berarti kita gagal. Terutama keluarga Santo Yosef. Saya selalu menghormati. Karena apa? Karena kita melayani orang-orang yang sungguh-sungguh tak berdaya. Siapa yang bisa menahan kematian? Tidak ada. Ketika waktunya datang, dia akan datang. Waktunya kita harus pergi, kita harus pergi. Tetapi dalam saat suasana duka seperti itu, ketika orang merasa tidak punya harapan, kita datang. Mungkin tidak banyak yang kita lakukan. Tetapi dengan doa dan perhatian kita, ini memberikan harapan baru kepada orang. Yang jelas, hasilnya tidak kita rasakan. Tetapi orang yang kita layani itulah yang merasakan. Ketika kita datang, kita ini seperti Roh Kudus memberikan semangat kepada orang. Maka satu Allah ada 3 peranan. Inilah yang selalu kita angkat sebelum kita melakukan satu pekerjaan dengan membuat tanda salib. Kita letakkan tangan kita di dahi. Karena di dahi ini adalah isinya otak, akal budi kita. Kita minta supaya pekerjaan saya ini juga mempunyai peranan seperti Bapa, yaitu menciptakan kebaikan bagi diri saya, juga bagi orang lain. Maka kita taruh tangan kita di dahi. Kemudian kita taruh tangan kita ada di ulu hati. Artinya, semoga apa yang saya lakukan ini sungguh-sungguh dari hati saya. Bukan hanya mencari kesenangan diri sendiri, bukan karena terpaksa, bukan karena diancam, tapi sungguh-sungguh dari hati. Karena hati saya mempunyai kasih dari Tuhan, yang tidak ada banyak gunanya kalau tidak saya salurkan kepada orang lewat perbuatan saya. Maka kita tunjuk tangan kita ada di hati kita. Dan ketiga, Roh Kudus, kita tunjuk tangan kita ada di bahu kita, kiri kanan. Maka tanda salib yang benar, ya, masih banyak yang keliru, adalah dalam nama Bapa taruh di dahi, dan Putra taruh di ulu hati,
Dan Roh Kudus kiri kanan. Ini Roh Kudus. Baru amin, katupkan tangan. Saya tidak tahu siapa yang mengajar itu. Itu aminnya ada di kanan. Ada di tangan. Kita tutup. Amin, saya setuju. Saya mengimaninya, mengamininya. Inilah di tangan, bukan di bahu. Bahu ini adalah Roh Kudus, yaitu kekuatan. Setiap orang mempunyai peranan yang berbeda-beda. Kalau setiap orang peranannya sama, akan membosankan sekali dunia ini. Dan apa yang saya perankan sekarang, belum tentu bisa diperankan orang lain. Apa yang diperankan orang lain, belum tentu saya bisa memerankan dengan baik. Jadi kita ini bukan orang yang serba bisa, apapun kita buat. Ada seekor burung beo, dia dipelihara dalam sangkar yang bagus. Dia dikasih makan cukup, tuannya juga suka ngomong-ngomong sama dia, meskipun dia tidak ngerti, suka puji-puji dia. Hidupnya aman, tentram di situ, terjamin. Dari jauh dia lihat ada burung gagak, bebas terbang kemana saja, main-main dengan teman-temannya. Dia pingin seperti burung gagak itu. Burung gagak juga lihat, saya susah payah cari makan, itu ada burung dalam sangkar, dipuji-puji tuannya, dikasih makan, alangkah enak seperti burung itu. Maka suatu hari mereka sepakat untuk bertukar tempat. Burung gagak buka pintu sangkar, masuk ke dalam sangkar. Burung beo keluar, hidup bebas. Tapi sekarang masalah datang. Meskipun burung gagak ada dalam sangkar, hidupnya sudah aman, terjamin, tapi tuannya tidak menikmati dia. Jelek soalnya. Jadi dikasih makan, tapi tuannya tidak puji-puji dia. Karena bukan di situ tempatnya. Burung beo, dia ada di luar, bebas sekarang. Tapi tidak bisa cari makan, karena sudah biasa dikasih makan. Artinya apa? Peranan tiap orang itu sudah ditentukan dengan baik oleh Tuhan. Jangan kita ingin perankan orang lain. Kita tidak mampu. Perankan peran kita dengan baik saja, ini sudah bagus di hadapan Tuhan. Maka di dunia ini ada yang mampu melakukan MLM. MLM ini sering dikecam orang. Tapi sebenarnya itu tidak ada salahnya. Kalau orang tidak menghasilkan sesuatu di MLM, itu karena dia tidak berusaha. Dia tidak melayani orang dengan baik. Justru saya katakan, orang yang menjalankan MLM adalah orang yang sangat serius berdagang. Kenapa? Dia tidak hanya jual produk, tetapi dia juga melayani pelanggannya dengan baik. Beda dengan di warung. Kita sudah beli barang di warung, kalau rusak, apakah dia perhatikan? Apakah boleh dikembalikan? Tidak. Mereka mempunyai peran mereka sendiri. Maka kalau mereka menghasilkan sesuatu, sangat wajar karena dia sudah bekerja keras. Para petani, sering orang mengatakan lebih enak jadi pemain saham karena sekali menghasilkan besar. Lebih enak jadi bos. Apakah petani tidak ada gunanya? Oh, ada gunanya. Tanpa makanan yang mereka siapkan untuk kita tidak makan. Meskipun sekarang sudah ada makanan-makanan produksi pabrik, makanan palsu sebenarnya. Daging tapi bukan daging. Buah tapi bukan buah, produksi pabrik. Bisa dimakan, tapi sangat tidak wajar. Kita ingin hidup dalam kewajaran. Petani mungkin hasilnya tidak banyak. Yang lebih banyak adalah yang memasarkan hasil produknya. Apakah semua orang bisa jadi orang yang pemasaran? Tidak bisa. Jadi orang penasaran bisa. Banyak orang suka penasaran akan hasil orang lain, tapi sendiri tidak berusaha. Pemasaran juga adalah satu ilmu. Jadi ada petani, ada yang memasarkan, meskipun kadang-kadang kita katakan, kok tidak adil ya, yang nanam setengah mati, yang memasarkan dapat hasil lebih banyak. Tapi tiap orang ada peranannya sendiri. Jangan kita iri akan peranan orang lain. Allah mengajarkan pada kita, satu Allah saja, dia perlu memberikan 3 peran. Meskipun dia sendiri bisa semua, tapi dia memberikan 3 peran yang berbeda. Hidup kita juga demikian. Sekarang ini orang merasakan seakan-akan kita mengalami satu hidup yang lain karena terkurung di rumah. Sebenarnya tidak.
Kita sedang kembali kepada hidup yang normal. Karena yang sebelumnya sudah tidak normal. Kenapa tidak normal? Ada satu teori yang diajarkan oleh seorang filsuf Prancis, namanya Jean Baudrillard. Orang ini mengajarkan teori tentang hiperrealita. Di luar realita. Atau lebih tinggi dari realita yang sebenarnya. Misalnya saja, kopi yang kalau kita produksi satu gelas ini, harganya 7.000, sampai di Starbucks, dia menjadi 40.000. Apakah kopi Starbucks lebih enak dari kopi di warung kopi, di Kopitiam? Belum tentu lebih enak. Kalau buat saya, tidak enak. Tetapi kenapa orang mau beli sampai 40.000? Karena dia beli merek, dia beli sofanya, dia beli status. Seakan-akan orang yang mampu duduk di situ, statusnya lebih tinggi dari orang lain. Rasa belum tentu lebih enak. Tapi bayarnya lebih banyak, kenapa? Itulah hiperrealita. Sesuatu yang tidak kita perlukan, tetapi menjadi keperluan. Nah sekarang, dalam zaman sekarang ini, kita terkurung di rumah. Masih adakah atau masih bisakah kita kumpul-kumpul di kafe, selfie-selfie kasih orang, hari ini saya di Starbucks nih, hari ini saya di Cafe Bean nih, di McD dan sebagainya. Masih bisa? Tidak bisa. Lalu apakah hidup kita berhenti? Enggak, kita baik-baik kok. Makanan tetap makanan. Nah terkadang kita ini hidup dalam satu realita yang palsu. Orang Tionghoa mengatakan Shirung itu adalah kemuliaan palsu. Banyak orang yang merasa bahwa kalau saya sudah berdandan, maka saya lebih cantik dari orang lain. Iya, kalau dandanannya bagus. Ada yang makin mendandan, makin aneh modelnya, makin mengerikan. Saya juga takut lihatnya. Kadang-kadang ke gereja berdandan berlebihan. Ini mau ke gereja atau mau ikut pesta Halloween? Kan mengerikan. Ada gunanya tidak? Tidak ada gunanya. Atau kalau dia mempunyai hiasan-hiasan aksesori yang lebih dari orang lain, dia merasa dia lebih tinggi dari orang lain. Ini hal-hal yang tidak membantu kita bertumbuh dalam iman, justru membuat kita menjadi sombong. Justru membuat kita merendahkan orang lain. Jadi kembali lagi, setiap orang mempunyai perannya. Allah juga memberikan peran yang sudah sangat pas. Pencipta, penebus, dan juga pembantu. Semoga hidup kita juga berguna bagi sesama, dan kita juga mampu kembali hidup normal. Yaitu kita hidup sesuai dengan apa yang berguna untuk kita. Ada banyak hal yang tidak berguna untuk kita. Tapi setelah semua ini berlalu, bolehkah kita kembali hidup hiperrealita? Ya terserah. Siapa yang punya uang lebih ya pakai. Saya selalu katakan, siapa yang punya uang, pakai. Yang tidak punya uang, jangan iri pada yang punya uang. Engkau belum saatnya pakai, ya engkau cari uang dulu. Tapi kalau engkau punya uang, pakailah, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa, uang adalah titipan Tuhan. Bukan milik kita. Karena itu kita perlu berbuat sesuatu untuk Tuhan juga. Tuhan mau kita buat apa? Tuhan mau kita memperhatikan orang-orang yang susah. Gunakan juga uang itu untuk orang lain. Jangan hanya untuk diri sendiri. Selamat Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Semoga kita juga mampu menjalankan 3 peran yang penting ini di dalam hidup kita. Semoga kita tidak hanya peduli akan bagaimana orang memandang saya, tetapi lebih peduli bagaimana Tuhan memandang saya. Apakah hidup saya berkenan kepada Tuhan? Atau hidup saya hanya berkenan pada manusia di sekeliling saya, dapat banyak pujian? Lebih penting adalah pujian dari Tuhan. Dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus tadi, orang yang tidak percaya sudah dihukum. Hukumannya apa? Yesus tidak katakan bahwa mereka akan dibakar dengan api dan sebagainya. Tidak. Yang mengatakan hukumannya adalah orang memilih hidup dalam kegelapan. Orang yang hidup dalam kegelapan, dia terus akan berbuat dosa. Pertama, dia merasa tidak ada yang lihat karena gelap. Kedua,
Dia merasa tidak ada yang menghukum dia, karena tidak ada yang lihat tadi itu. Maka terus akan hidup di dalam kegelapan. Itulah hukuman yang sebenarnya. Dan kapan hukuman itu akan dijatuhkan? Yaitu pada penghakiman yang terakhir. Semoga Tuhan membimbing dan juga membantu kita untuk menyadari betapa pentingnya kita di hadapan Tuhan. Manusia mulia yang diciptakan. Betapa kita juga perlu suatu hari kembali ke rumah Bapa, bukan ke rumah yang lain, bukan nyasar, tapi kembali ke rumah Bapa. Sekarang orang belum boleh mudik, tapi kelak kita pun akan mudik ke rumah yang sebenarnya. Amin.